Halo guys, jadi balik lagi bersama gue Ganesh Mensisa Nugraha. Kali ini lagi jogging di lintasan lari lapangan sepak bola Wijaya Kusuma, atau biasa orang-orang bilang Romsol. Ini ada orang lagi pada main bola dengan kondisi ya gerimis lebat. Kali ini saya akan membahas tentang isu nuklir antara Iran dan Rusia. Tapi saya bingung dalam pengambilan tugas ini harus lari apa jogging, karena kalau jogging pun bakalan gerak-gerak dan nggak tahu sore bakal kedengeran atau tidak. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang tadi saya bilang, bareng-bareng dengan santai dan supaya kalian juga nggak bingung. Jadi gini, Iran itu sebenarnya udah lama banget punya program nuklir. Katanya sih si Iran itu untuk energi dan riset-risetnya mereka. Tapi karena itu banyak negara-negara, terutama Israel yang yang curiga ya, terutama Israel, kalau sebenarnya itu untuk perkembangan senjata nuklirnya mereka. Nah, kecurigaan ini makin memuncak pas pertengahan Juni pada tahun 2025 kemarin, di mana Israel dilaporkan mengirim beberapa serangan udara ke fasilitas nuklir Iran, kayak di Natanz, terus Isfahan dan satu lagi dan Fordo. Nah, ini bukan tempat sembarangan bro yang diserang, itu pusat teknologi nuklirnya Iran. Jadi dalam arti dengan mereka menyerang itu, mereka melumpuhkan semua kegiatannya tentang nuklir dari Iran. Cornell guys, tendangan sudut anjing. Nah, lalu lanjut, efeknya apa sih? Dimana menurut laporan dari Badan Energi Atom Dunia, atau biasa disebut bahasa internasionalnya IAEA, banyak sentrifuge, alat dimana buat untuk memperkaya uranium yang itu, bahkan ada yang udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi ini tuh bisa dibilang program nuklir Iran sempat dihajar cukup dalam ya, sampai tidak bisa digunakan lagi, dimana riset-risetnya itu pasti terhenti. Nah, Israel juga ngaku ini semua demi keamanan nasional mereka, dimana PM Israel Netanyahu, iblis dunia, itu bilang serangan ini bukan untuk menghentikan ancaman eksistensi dari Iran. Katanya dimana mereka sukses untuk netralin dua hal, yaitu yang pertama proyek nuklir dan tumpukan rudal Iran, di mana Iran mempunyai stok rudal yang sangat banyak. Bisa dilihat dari serangan yang dilakukan oleh Iran, mereka 150 rudal mereka sebarkan. Itu yang tercatat, belum nuklir lamanya mereka yang sudah usang, itu juga mereka serang. Jadi otomatis mereka mempunyai stok rudal yang sangat banyak. Itu yang sebenarnya yang dituju oleh serangan Israel ke Iran. Yang pertama untuk menumpahkan rudalnya mereka, tapi ternyata tidak berhasil. Yang ada rudalnya itu diserang ke mereka. Lalu di sisi lain Iran juga nggak tinggal diam. Yang tadi saya bilang, Presiden barunya Masoud Pezeshkian bilang bahwa rakyat Iran tetap solid. Bahkan sempat ada demo dukungan besar-besaran, kayak nunjukin kalau mereka tuh nggak bakal takut. Sementara pemimpin tertingginya Iran, Ayatollah Khamenei, nganggepin klaim Israel dan AS ya tentunya itu dilebih-lebihkan guys. Dan dia bilang tenang aja, nggak semuanya hancur. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka masih mempunyai cadangan riset teknologi nuklir yang masih selamat.
Iran juga ngerespon keras parlemennya langsung dan langsung sahin undang-undang buat stop kerja selama untuk stop kerja sama IAEA. Karena laporan dari IAEA ini yang membuat Israel menyerang Iran, maka dari itu mereka langsung gerak cepat memutuskan kerjasama dengan IAEA, mengeluarkan undang-undangnya. Intinya dari sudut pandang Iran ya, lo serang kami, lo nggak bisa ngawasin kami lagi. Jadi karena lo udah nyerang dan udah memberikan laporan yang tidak benar tentang kita, ya kita nggak mau kerjasama. Terus karena hal itu dunia itu ngomong apa? Dimana Sekjen PBB yang sekarang Antonio Guterres bilang bahwa ini udah masuk fase berbahaya. Dimana itu dia minta semua pihak tahan diri dan balik ke meja diplomasi. Tapi ada juga pakar HAM dari PBB yang menyebutkan bahwa serangan Iran itu bisa dilanggar hukum internasional. Itu bisa jadi langgar hukum internasional. Jadi karena menyerang fasilitas nuklir aktif yang itu sangat-sangat super riskan dan bisa menyebabkan bencana kayak kebocoran radiasi atau apa seperti yang terjadi di Rusia, itu merupakan salah satu tindakan berbahaya yang dinilai. Nah, buat sekarang sendiri kondisinya tuh lagi kayak gimana? Dimana Iran ini lagi coba pulihkan diri ya guys ya. Tapi situasinya masih tetap panas. Israel juga lagi bangga-bangganya lah, karena mereka ngerasa ancamannya tuh udah teratasi. Wah, saya udah di atas angin. Tapi masalahnya dunia sekarang lagi kayak duduk di ujung kursi. Gimana maksudnya duduk di ujung kursi? Semuanya orang nunggu untuk apa? Apakah Iran akan balas? Tentunya. Apakah ada kesepakatan baru kayak JCPOA? Kita nggak tahu. Atau apa justru makin kacau? Saya izin jalan karena kalau jogging kamera gerak-gerak. So guys, meskipun pembahasan nuklir ini kedengarannya berat banget, isu ini sangat real untuk dunia yang sekarang dan sangat amat relevan dan bisa memengaruhi kita ke kita semua maksudnya. Sorry, udah lumayan capek. Semoga kedepannya dua negara ini bisa lebih banyak ngobrol di meja perundingan, bukan di medan perang. Dan juga karena jujur aja kalau misalkan yang dipakai senjata nuklir, yang kalah itu semua umat manusia, bukan cuman Iran atau bukan cuman Israel. So segitu aja guys. Thank you yang udah mau dengerin. Jangan lupa like, follow, dan share. Isip Jakarta.